Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas judulnya memetakan DNA panggilan hidup. Ya. Memetakan DNA panggilan hidup. Ini kayaknya obrolan saya ini agak panjang ya, karena ini agak advance. Dalam hidup tentunya Anda memerlukan satu bidang yang Anda perlu jalani untuk memenuhi kehidupan Anda ya. Kalau Anda sudah menikah ya berarti Anda harus, kalau Anda pria ya, Anda perlu mencukupi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Nah, panggilan hidup ini sebenarnya lebih terkait kepada faktor itu, bagaimana Anda menghidupi diri sendiri, Anda menjalani karir di sebuah bidang. Namun panggilan hidup di sini tidak hanya bicara tentang apakah Anda mendapatkan uang banyak atau tidak, tetapi juga terkait dengan apakah Anda bahagia ketika menjalaninya. Karena ada juga orang yang duitnya banyak, karirnya bagus, tapi sebenarnya dia tuh tidak menikmati gitu loh. Cirinya ketika nanti dia pensiun, sudah purna tugas, dia mengatakan, alhamdulillah akhirnya bisa menikmati hidup. Berarti kan selama dia bekerja itu dia nggak menikmati hidup. Nah, jadi kan sebenarnya idealnya duitnya banyak, perasaan bahagia, kan begitu. Mungkin ada di antara Anda yang sekarang nih perasaannya bahagia tapi duitnya sedikit ketika menjalani bidang itu. Atau sebaliknya ya, duitnya banyak tapi perasaannya tidak menikmati. Nah, teman-teman, saat ini anggap saja saya sedang berbicara dengan Anda yang belum menemukan panggilan hidup ini. Sehingga Anda di usia berapapun tuh mulai terpikir kerja apa ya yang kira-kira bisa duitnya lebih banyak atau saya bisa lebih bahagia tanpa mengurangi penghasilan saya. Kayak gitu. Cukup banyak cara untuk bisa memetakan apa sih panggilan hidup Anda ya? Saya juga pernah bahas di buku saya Kitab Ilmu Vibrasi, cara-caranya lebih detail di situ. Nah, di sini saya hanya ingin memasukkan satu variabel bahwa salah satu faktor yang perlu Anda kenali dalam hal menemukan panggilan DNA panggilan hidup adalah faktor bakat ya. Bakat, potensi lah. Atau potensi. Nah, di sini akan menjadi satu hasil tertentu ketika Anda mengkolaborasikan bakat ini dengan kerja keras ya. Nah, gampangannya gini deh. Kalau Anda itu sudah punya bakat musisi, bakat bermain musik, maka ketemu dengan kerja keras Anda untuk berlatih gitar katakanlah, itu hasilnya akan luar biasa. Bahkan memangkas waktu yang dicapai oleh orang-orang yang tidak punya bakat. Katakanlah misalnya ekstrimnya kontribusi bakat itu 1% saja. Kerja keras 99%. Tapi kalau Anda sudah punya bakat di sini 50%, itu hanya dengan kerja keras 50%, itu Anda sudah bisa menghasilkan hasil yang sama. Makanya ada orang yang belajar gitar cuma seminggu, 2 minggu bisa, sementara Anda berbulan-bulan baru bisa. Nah, perbedaannya sebenarnya di bakat atau potensi. Nah, bicara tentang DNA,
panggilan jiwa, panggilan hidup itu bicara tentang ini. Jadi saya tidak memasukkan ini ya dalam pembahasan. Ini tetap menentukan kalau Anda tidak melakukan kerja keras ya sama aja bohong juga. Potensi ini tidak akan menjadi aktual, menjadi hasil. Nah, yang saya mau bicarakan bakat Anda, potensi Anda tuh apa sebenarnya? Salah satu cara untuk memetakan bagaimana DNA potensi Anda, potensi panggilan hidup Anda, itu adalah dengan memetakan jejak leluhur ya. Jejak leluhur atau generasi-generasi sebelum Anda. Jadi orang tua Anda tuh bagaimana? Ibu, bapak, lalu di atasnya ibu, di atasnya bapak, terus gitu sampai 7 generasi kalau bisa. Ini nggak gampang sih. Petakan itu. Nah, setelah Anda memetakan silsilah Anda telusuri apa karir bidang yang mereka jalanin saat itu. Dan tidak penting apakah merupakan panggilan jiwanya mereka atau tidak ya. Pokoknya apa saja yang mereka jalani. Misalnya mbah-mbah Anda ya, bapak Anda, kakek Anda, buyut itu dagang semua. Nah, ini artinya sebetulnya ya kalau sudah ketemu seperti ini dan juga misalkan dari jalur ibu seperti itu, maka kalau Anda ingin menjalani karir apapun, pokoknya yang bau-bau dagang, berbisnis, entrepreneur itu akan lebih mudah karena potensinya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Memori di semesta yang merekam jejak dari silsilah Anda pun sudah ada. Jadi support dari semesta pun mudah. Nah, kalau misalkan DNA Anda dagang, kemudian Anda melakukan karir yang sangat jauh, maka terus terang yang Anda perlukan adalah kerja keras yang lebih besar. Nah, kita kan bicara bagaimana mengenali potensi. Nah, saya itu dari jalur ke atas itu bervariasi sebetulnya. Dari jalur ayah saya itu bakat banget ngajar. Jadi ayah saya itu kalau ngajar tuh enak, kemudian beliau itu memang karena seorang guru yang sangat menikmati profesi beliau sebagai seorang guru, seneng banget untuk mengedukasi, seneng melihat orang yang dia edukasi jadi pintar. Prestasi beliau dalam mendidik juga bagus ya, sampai murid-murid itu kehilangan ketika beliau pensiun dan sebagainya. Nah, saya sudah punya darah seorang pengajar di situ sebetulnya, sehingga saya baru sadar kenapa dulu saya bercita-cita ingin jadi dosen, kemudian saya juga akhirnya sempat menjadi guru ilmu komputer, dan saya juga disukai oleh murid-murid. Saya juga ketika di bisnis MLM dulu sering diamanai untuk menjadi pembicara di depan, dan banyak orang yang menunggu saya untuk tampil di depan dan sebagainya. Ternyata ada DNA seorang public speaker di sini. Gitu loh. Nah, tapi di selain itu, di atas-atas lagi, termasuk dari jalur ibu saya, itu DNA-nya lebih ke DNA spiritual. Kakek saya itu telaten sekali dalam tirakat untuk ilmu-ilmu gaib ya. Sampai beliau itu puasa, mutih, dan sebagainya. Kakeknya saya dari jalur ibu juga begitu. Jadi makanya akhirnya kalau bisa dilihat kan, saya ada DNA public speaker, ada DNA spiritual. Ya, akhirnya kan ketemu kan, kalau Anda perhatikan channel ini, ya saya suka bicara di depan kamera dan saya sering membahas hal-hal yang spiritual, tentang kehidupan dan sebagainya. Nah, Anda coba telusuri begitu, apa DNA Anda ke atas itu. Nah, dengan Anda memetakan seperti ini sebenarnya lebih mudah untuk tadi mengurangi waktu yang harus Anda capai untuk mencapai 100% hasil tadi. Dipangkas gitu loh. Apalagi kalau Anda melakukan pencariannya sudah di usia 40. Waduh, di usia 40 kok gue nggak menikmati pekerjaan ini ya. Maka sudah saatnya Anda memetakan ini, saya kira. Nah, ketika nanti Anda sudah bisa mengenali DNA potensi, ya, amati bagaimana perasaan Anda
ketika muncul perasaan bahagia, perasaan senang ketika menjalankan panggilan hidup itu, ya itu sudah modal banget ya. Tapi ingat, di sini saya tidak menjanjikan terus kalau panggilan hidup itu tiba-tiba cepat sekali dapat duit ya. Tetap semuanya perlu berproses, tetapi karena itu merupakan panggilan hidup dan ini ditopang oleh DNA, maka Anda akan menjadi expert. Nah, ahli dan ahli ini akan dicari-cari orang, dibutuhkan. Nah, disinilah akhirnya akan berujung pada uang. Kayak gitu. Dengan Anda membangkitkan potensi yang ada di dalam DNA Anda dari leluhur-leluhur Anda, akan mudah menjadi seorang ahli di bidangnya, menjadi seorang expert. Dan orang selalu mencari yang ahli dan expert. Nah, teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk mencari panggilan hidup ya. Kalau kita lihat banyak juga orang yang berhasil di saat usia-usia dia seharusnya udah kita katakan tua ya. Kolonel Sanders bisa mendirikan KFC di usia yang sudah sangat tua kalau menurut saya, dan beliau mampu gitu loh. Jadi tidak ada kata terlambat, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, kita kan melakukan pencarian panggilan DNA, panggilan hidup ini kan sudah terlambat ya, sudah terlanjur salah. Karena kita dididik di lingkungan di mana orientasi orang itu hanya, yang penting kamu nanti besok bekerja di sebuah bidang yang duitnya cepat, banyak. Kan hanya itu, tidak memikirkan tentang potensi, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi bagi Anda yang sekarang memiliki anak ya, dan Anda ingin memutus kesalahan itu, cukup di Anda, udahlah biar gue aja yang terlambat mengenali potensi diri. Untuk anak-anak Anda, maka Anda petakan saja Anda sekarang apa dan sebagainya, dan itu menjadi panduan Anda untuk membimbing anak Anda kira-kira nanti studinya jurusan apa dan sebagainya. Anda lebih terarah untuk lebih awal mengenalkan tentang bagaimana membangkitkan DNA potensi. Tentunya Anda lebih ngerti karena Anda yang sudah memiliki anak bagaimana prakteknya. Tapi saya ingin menceritakan bahwa kalau kita sudah mengenali lebih awal tuh, akhirnya bisa menghasilkan sebuah percepatan, sukses berhasil di usia yang lebih dini ya, sehingga bisa berkontribusi kepada kehidupan juga di usia yang lebih muda. Akhirnya usia produktifnya kan jadi panjang kalau dimulai dari yang muda. Saya kira itu mudah-mudahan menjawab kegundahan teman-teman yang mungkin sedang galau soal ini. Mudah-mudahan Anda bisa menemukan DNA panggilan hidup Anda. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.